Beberapa hari lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafidz mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang berisi penundaan akses untuk akun anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah anak dari perundungan, penipuan, pornografi, dan juga adiksi. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa kita ambil dari kebijakan pemerintah ini. Yang pertama, dari sisi linguistik, dari sisi kebahasaan. Sebagai bangsa Indonesia, bagian dari bangsa Indonesia yang mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita tidak menolak bahasa asing, namun penggunaan bahasa asing yang tidak dilandasi dengan dasar yang jelas, tidak dilandasi dengan penggunaan yang tepat, maka menjadikan bahasa Indonesia seperti mudah diporak-porandakan, baik sisi fonetisnya, morfemisnya, ataupun sintaksisnya. Dengan mengurangi akses terhadap dunia maya, menjadikan generasi muda kita memiliki peluang lebih besar untuk kembali berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Kedua, psikologi. Dari sisi mental, sebagaimana diungkapkan oleh Metia Hafidz, generasi muda kita tidak hanya terpapar oleh teknologi, mereka juga tergantung dengan teknologi. Teknologi menghadirkan kecepatan. Ini menggiring generasi muda kita untuk fokus pada hasil akhir dan mengabaikan proses. Saat mendapatkan sebuah tugas misalnya, mereka cenderung lebih nyaman, lebih mudah untuk memungut meraih gawai mereka ketimbang berkunjung ke perpustakaan. Dan menjadikan data-data ruang maya mereka sebagai asisten digital. Generasi yang mengabaikan proses seperti ini akan melahirkan generasi yang temperamental. Dan dalam sisi yang paling ekstrem, generasi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketiga, etika. Satu pembeda yang khas antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran digital adalah kehadiran sosok guru. Dalam pembelajaran konvensional, kita bisa melihat langsung sosok guru. Kita bisa mendoakan langsung guru yang mengajari ilmu terhadap kita. Kita bisa mempraktekkan langsung dari teori ilmu yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Sementara dalam pelajaran digital, bisa saja seorang generasi muda belajar sambil tiduran, belajar tanpa harus membersihkan badan terlebih dulu, belajar di tempat yang barangkali tidak semestinya digunakan untuk belajar. Kita tidak menolak pembelajaran digital, tetapi pembelajaran digital cenderung mengarahkan generasi muda kita untuk abai dari sisi etika. Yang penting mereka terlihat hadir di kelas dan tuntas dalam mengerjakan tugas. Belajar tanpa kehadiran sosok guru akan menggiring generasi muda kita untuk berada pada pemahaman yang keliru dan juga mengurangi keberkahan dalam menuntut ilmu. Pesan Metia Hafidz begitu jelas.
Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia dan bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Peace, Sparta. Didn't even know I wasted it all just to watch you